Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke materi, tolong dipimpin untuk berdoa Ketua Kelas Beni Suhendra. Tolong dipimpin untuk berdoa dulu. Baiklah kepada teman-teman sekalian, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak cek dulu kehadiran Ananda semuanya. Ade Said Rijal, Pak, hadir Pak. Beni Suhendra, Hadir Pak. Meris Pati, Hadir Pak. Eva Wastia, Hadir Pak. Hadir Pak. Amri Joni, Hadir Pak. Rahimah, Hadir Pak. Lilis Suryani, Sakit mungkin Pak, hadir. Lilis Suryani hadir. Itu Pak. Nggak dengar dia Pak. Alia Lubis, Muhammad Nasir, Izin Pak. Kairunisa, Izin. Kairunisa. Hadir Pak. Ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alia Lubis Pak. Nggak hadir Pak. Alia Lubis nggak hadir. Kemana Alia Lubis? Makan lontong Pak. Alia datang tuh Pak. Tadi Alia Pak. datang. Keluar sebentar. Alia di belakang tuh Pak, duduk ya Pak. Baik anak-anak semuanya, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang Haji Wada. Jadi sebelum Ananda semua masuk ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, setelah nanti Ananda menerima materi dari Bapak, Ananda diharapkan untuk bisa yang pertama mengartikan apa itu Haji Wada. Kemudian yang kedua, bagaimana proses terjadinya Haji Wada tersebut. Kemudian yang terakhir nanti kita ambil. Baik, sebelum Pak akan tayangkan PowerPoint-nya dulu. Sudah nampak semua Ananda? Sudah Pak. Sudah Pak. Baik. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari Haji Wada. Apa itu Haji Wada? Haji Wada sering juga disebut dengan haji perpisahan. Kenapa disebut dengan haji perpisahan? Karena Haji Wada itu pelaksanaan hajinya adalah pelaksanaan haji terakhir dan satu-satunya yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi atau tahun 10 Hijriah. Kenapa mereka atau Haji Wada ini disebut dengan haji perpisahan tersebut? Karena Rasulullah setelah melaksanakan haji ini, Rasulullah sudah mempunyai firasat bahwa Rasul sudah akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Jadi itulah kenapa kemudian Haji Wada tersebut dimulai dari dakwah periode Mekah sampai dakwah periode Madinah, yaitu pada hari Sabtu, yaitu 14 hari sebelum habisnya bulan Zulhijjah. Nah, kalau kita lihat di pelajaran sebelum ini bahwa
di perjanjian Hudaybiyah itu memang perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara kelompok Rasulullah dengan kelompok kaum Quraisy, yang mana di dalam perjanjian tersebut pelaksanaan umroh dan haji itu tidak boleh dilakukan setelah itu, tetapi kaum Quraisy mengingkari perjanjian tersebut. Nah, itulah kenapa terjadinya haji wada itu seperti itu. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi tentang dari Rasulullah, yaitu Rasulullah berkata, "Hai manusia, dengarkanlah apa yang akan kukatakan. Mungkin setelah tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat ini untuk selama-lamanya." Jadi pesan Rasulullah itu sudah sangat-sangat memang sudah mempunyai firasat bahwa Rasul itu melaksanakan haji terakhir di tahun 10 Hijriah itu, atau di pas menjelang akhir masuk ke tahun 11 Hijriah. Jadi itulah pesan dari Rasulullah itu. Jadi Rasulullah sangat berpesan kepada kaum muslimin bahwa inilah haji terakhirnya dari Rasulullah itu. Jadi setelah Rasulullah berpesan, maka kaum muslimin juga mendengarkannya dan menganggap bahwa Rasulullah memang sudah akan pergi untuk selama-lamanya. Jadi itulah kenapa kisah jadi haji wada itu. Kemudian terakhir kita masuk tentang hikmah dari haji wada itu. Hikmah haji wada itu adalah mengajarkan kepada umat Islam tentang cara ibadah haji. Baik itu haji wada itu dilaksanakan pertama kali yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Islam, sehingga Rasul secara langsung mengajarkan rangkaian ibadah haji kepada umat Islam. Jadi itulah tentang pembahasan haji wada. Jadi untuk selanjutnya, di langkah pembelajaran selanjutnya, Ananda semua itu akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Jadi Bapak bagi 2 kelompok. Bapak bagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu Ananda Ade Seprijal, kemudian Ananda Rahimah, Ananda Lilis Suryani, kemudian Ananda Alia Lubis, dan satu lagi Ananda Amri Joni. Untuk kelompok 2 itu Ananda Beni Suhendra, kemudian Ananda Pak Wastiah, kemudian Ananda Meriswati, kemudian Ananda Kerunisa, dan yang terakhir Ananda Muhammad Nasir. Untuk kelompok 1 diketuai oleh Ananda Amri Joni. Untuk kelompok 2 diketuai oleh Ananda Muhammad Nasir. Jadi silakan kerja kelompok. Yang akan dibahas yaitu bagaimana cara menganalisis haji wada, mulai dari pengertiannya, kemudian bagaimana proses terjadinya haji wada, dan apa hikmah yang bisa diambil dari haji wada tersebut. Jadi silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing oleh ketua kelompoknya. Dikoordinasi oleh ketua kelompoknya. Nanti di dalam belajar kelompok, Ananda semua tolong menyimpulkan tentang apa yang Anda temukan di dalam haji wada tersebut ya. Udah siap, Pak? Oh, udah siap, baik. Kalau udah siap, tolong dipresentasikan salah satu dari kelompoknya untuk mewakili. Kelompok 2 dulu. Kelompok yang diketuai atau dikoordinir oleh Muhammad Nasir. Silakan. Silakan Ya, disimpulkan. Pak, terima kasih, Pak. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini saya Muhammad Nasir mewakili daripada kelompok 2 ingin mempresentasikan dari apa yang sudah dibahas pada pertemuan kali ini, yakni tentang Haji Wada. Yang pertama adalah hikmah dari apa yang terkait dengan Haji Wada yang Rasulullah Muhammad SAW laksanakan. Yang pertama adalah ini merupakan haji pertama sekaligus haji terakhir yang beliau lakukan di masa hidupnya. Jadi ini menjadi hikmah juga bahwa bagaimana tata cara daripada haji yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan, sehingga hal ini akan menjadi contoh ataupun uswah bagi umatnya kelak. Lalu kemudian yang selanjutnya, bahwa haji ini mengisyaratkan tentang sudah dekatnya masa hidup Rasulullah SAW dan mengisyaratkan kepada para umat atau para sahabat bahwa kehidupan Rasulullah sudah tidak lama lagi. Mungkin dari kami kelompok 2 cukup demikian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya mohon kelompok 1 diwakili salah satunya kelompok 1 yang dikoordinir oleh Amri Joni. Bila Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ringkasan dari Bapak materi Bapak bahaskan tadi, kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa Haji Wada itu haji perpisahan atau haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad melakukan haji tersebut karena merasa ada prasat atau merasakan dirinya akan wafat, sehingga dia melakukan haji wadah kepada sahabat-sahabatnya pada masyarakatnya pada saat itu, supaya bagaimana tata cara untuk melaksanakan wajib wadah ini di saat beliau meninggal nanti, masyarakatnya sudah tahu bagaimana tata cara pelaksanaan wajib wadah. Terima kasih Pak. Cuma itu dari kelompok kami Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk rangkaian kegiatan kita diskusi. Dosen pendamping jangan di sini. Untuk itu kita masuk ke bagian penutup. Di sini Bapak mau bertanya kepada Anda semuanya, apa hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran Haji Wada ini? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Ya silakan. Ya silakan Ananda Meriswati. Baik Pak, terima kasih Pak. Haji Wada adalah haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Dan tata cara Haji Wada ini diajarkan oleh Nabi menjadi tuntunan bagi umat Islam selanjutnya. Itu Pak. Bagus. Kepala sekolah mana, Pak? Kita beri aplaus untuk Meriswati. Ada lagi yang lainnya yang bisa menyimpulkan apa hikmah dari Haji Wada? Ananda semuanya, ada lagi yang lainnya selain dari Ananda Meriswati? Ananda, ya silakan Ananda Kairunisa. Kepala si Pardi. Ya silakan Ananda Kairunisa. Ada lagi Pak. Ya silakan Ananda Kairunisa. Saya Pak. Ya sebentar ya, Beni Sendra, ini Ananda Kairunisa mau apa? Suaranya Ananda Kairunisa, tolong di apa? Suaranya dikeras Bu Nisa, temanku Bu Nisa. Ayo Nisa. Nisa. Ayo maju, jangan malu. Suaranya Kairunisa, ya tanya Hirunisa. Ya silakan Kairunisa. Nisa, teman Ayo kamu. maju, jangan malu. Nisanya malu Pak. Nisa malu. Kairunisanya malu. Oh ya Ya, silakan. malu Pak.
kita pindah ke Beni Suendra. Silakan Beni Suendra. Baiklah Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak tadi, hikmah dari Haji Wada, yaitu Ya. dapat mengajarkan kepada umat Islam tentang tata cara ibadah haji, di mana Haji Wada ini adalah haji pertama yang dilaksanakan Rasulullah SAW bersama umat Islam, sehingga Rasul secara langsung mengajarkan rangkaian ibadah haji kepada umat Islam. Itulah hikmah dari Haji Wada, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus untuk Beni Suendra. 100 untuk Beni Suendra. Baik, untuk di penghujung pertemuan kali ini, mari kita sama-sama untuk menyimpulkan tentang Haji Wada. Jadi apa itu tadi Haji Wada? Yaitu haji Perpisahan. apa? Perpisahan atau haji Itu haji terakhir. perpisahan Iya, atau haji terakhir. terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Nah, kemudian hikmahnya adalah bagaimana cara mengerjakan ibadah haji itu sesuai dengan ajaran atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Dicontohkan oleh pada waktu Rasulullah melaksanakan Sallallahu Alaihi Wasallam. haji. Nah, baik. Untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sampai sekian. Sebelum Bapak akhiri, mari kita sama-sama untuk membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi, untuk pertemuan kali ini adalah pada materi terakhir KD yang terakhir sebelum kita ujian semester. Jadi minggu depan anak-anak semua kita akan melaksanakan yang namanya penilaian harian yang ketiga. Jadi tolong dipersiapkan sebelum kita masuk ujian semester, kita akan mengadakan penilaian harian yang ketiga. Jadi untuk materi hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, tuh.